Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aideti. Saya dari kelas 5C dengan NPM 1935223561, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 11 April Sumedang. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang ekologi administrasi negara. 1. Penguatan misi untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Misi ini adalah sesuatu yang harus kita pahami lebih kepada tataran teknisnya itu seperti apa. Penguatan misi ini dalam etika lingkungan berupa penyuluhan tentang kesadaran dan pentingnya lingkungan. Tetapi di sini ekologi mengajak jangan kasih dulu penyuluhan kepada orang lain tentang kesadaran pentingnya lingkungan itu, tapi harus dimunculkan terlebih dahulu dalam diri kita sendiri kesadaran pentingnya lingkungan. Tanpa lingkungan kita tidak akan bisa hidup. Misi mulia untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem di tengah-tengah tuntutan dan kebutuhan pelaksanaan pembangunan adalah masalah yang sangat sulit. Upaya ini tidak cukup dengan penyuluhan untuk menumbuhkan kesadaran. Landasan ini harus memiliki kekuatan dan bersifat memaksa. Dalam pelaksanaannya berkaitan dengan masalah ini, bangsa Indonesia sebenarnya sudah cukup tanggap untuk mengantisipasinya. 2. Penetapan sikap untuk memperhatikan lingkungan. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 27 tahun 1975 dibentuk Panitia Inventarisasi dan Evaluasi Kekayaan Alam. Tugas panitia ini adalah menelaah secara nasional pola-pola permintaan dan persediaan serta perkembangan teknologi, baik di masa kini maupun masa yang akan datang. Kita sebagai manusia dalam memperhatikan lingkungannya itu harus seperti apa? Ini ada kaitannya dengan pembuatan peraturan, mana wilayah yang sekiranya bisa dipakai untuk perumahan, dan mana wilayah yang memang itu tidak merupakan resapan air dan berarti itu tidak boleh dibuat bangunan. Tetapi seringkali kita melihat wilayah tersebut telah diberikan perizinan untuk pembangunan, dan yang akhirnya apa yang sekiranya di awalnya itu ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, tapi karena tidak menjadikan tentang etika lingkungan, artinya sehingga lingkungan tersebut memberikan dampak yang negatifnya itu lebih besar dibandingkan positifnya. 3. Pemantapan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Masyarakat tentu akan secara sadar mengelola lingkungan hidup tanpa disuruh oleh pemerintah. Tapi pemerintah juga bisa melakukan sebuah pengelolaan lingkungan hidup yang tentunya harus berdasar pada operasionalisasi pengelolaan lingkungan. Jadi ada dasar-dasar operasional dalam pengelolaan lingkungan harus seperti apa? Misalnya pengaturan operasional dalam pengelolaan lingkungan. Misalnya begini, ada sampah non-organik dan ada sampah non-organik. 4. Kebijakan berwawasan lingkungan. Dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, namanya lingkungan tentu kita memanfaatkan sumber daya alam yang ada, tapi harus juga kita memperhatikan kestabilan ekosistemnya. Misalnya pasir itu sangat penting untuk kesejahteraan atau untuk kebutuhan masyarakat. Rumah yang kita tinggali itu di dalamnya terdapat apa yang dinamakan dengan pasir. Berkaitan dengan alam, manusia mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri. Manusia dikaruniai akal budi untuk menguasai dan memerintah subsistem lain dalam keseluruhan ekosistem, sehingga sering bertindak sewenang-wenang. 5. Membangun etika lingkungan baru. Artinya bahwa kita sebagai manusia wajib sifatnya untuk menghormati alam, menanamkan rasa tanggung jawab melestarikan lingkungan, menanamkan cinta dan kasih sayang kepada lingkungan. Lingkungan bukan hanya kepada diri kita sendiri, tetapi juga kepada generasi penerus. Adanya larangan dan sanksi yang tegas kita seringkali ada, tapi sanksi tidak dijalankan. Kalau kita memang ingin membangun pembangunan yang berwawasan, larangan ini harus ditegakkan juga. D. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang terjadi secara global adalah tanggung jawab bersama. Ada beberapa pendekatan untuk mewujudkan pembangunan
berwawasan lingkungan. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Pola pendekatan filosofis dalam perspektif pembangunan yang berwawasan lingkungan. Manusia dipandang sebagai subjek dan objek pembangunan. Dikatakan subjek pembangunan karena ia merupakan pelaksana pembangunan. Adapun dikatakan objek pembangunan karena sasaran hasil pembangunan pada hakikatnya untuk kepentingan manusia. Dengan kata lain, pembangunan dilaksanakan oleh dan untuk manusia. Pada dasarnya, tujuan pembangunan adalah tercapainya standar kesejahteraan yang adil dan merata bagi kehidupan manusia, karena aspek kesejahteraan yang adil dan merata di setiap wilayah harus diupayakan dalam pelaksanaan pembangunan manusia. Pembangunan manusia memiliki hak dan kewajiban yang diatur sedemikian rupa sehingga kedudukan manusia sebagai subjek dan objek pembangunan dapat terwujud. Akan tetapi, pelaksanaan dan hak kewajiban manusia dalam mencapai kesejahteraan harus memperhatikan kelestarian lingkungan alam serta tetap tersedianya sumber daya yang diperlukan. 2. Pola pendekatan ekologis. A. Sikap teknokratis. Sikap teknokratis adalah suatu penyebab kerusakan lingkungan. Sikap teknokratis dengan demikian, secara umum, teknokratis artinya keterampilan untuk menguasai suatu sikap teknokratis pada intinya, merampas dan membuang alam dan mengambil semua yang diperlukan dalam kehidupan manusia. B. Sikap dikotomis. Sikap dikotomis berarti melihat dan menempatkan lingkungan terpisah dari kehidupan manusia. Sudut pandang kepentingan sikap ini akan memunculkan perilaku tidak peduli terhadap lingkungan, bahwa lingkungan adalah tempat dan sumber daya. 3. Pola pendekatan psikologis. A. Pelaksanaan pembangunan pada dasarnya juga merupakan upaya memelihara keseimbangan antara lingkungan alami dan lingkungan binaan, sehingga sifat interaksi ataupun interdependensi antara keduanya tetap dalam keserasian yang seimbang. Psikologi lingkungan mendasari perilaku subjek pembangunan yang berwawasan lingkungan. Psikologi lingkungan adalah suatu disiplin yang memperhatikan dan mempelajari hubungan antara perilaku manusia dan lingkungannya. Psikologi lingkungan menekankan studi dari transaksi di antara individu dengan setting fisiknya dalam transaksi tersebut. Individu mengubah lingkungan dan sebaliknya. Perilaku dan pengalaman individu diubah oleh lingkungan. B. Psikologi lingkungan berperan dalam kebijakan pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan. C. Secara umum, peranan psikologi lingkungan dalam penentuan kebijakan pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan meliputi 3 hal, yaitu fungsi inspiratif, fungsi daya operatif, dan fungsi evaluatif. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.